Halo teman-teman, balik lagi dengan Icebim di sini. Di video kali ini, gue akan membahas teori tentang rencana atau hal yang ingin dicapai IMU dan pemerintah dunia sebenarnya. Gue akan bahas mulai dari apakah tujuan IMU ingin menenggelamkan dunia, oleh sebab itu dunia One Piece sekarang didominasi oleh air. Kenapa IMU memiliki foto mereka berempat di ruangannya, dan apakah ada hubungannya dengan jembatan Tequila Wolf yang sudah dibangun dari 700 tahun yang lalu. Oke, sebelum mulai jangan lupa like dan subscribe dulu yuk kalau kalian tertarik dengan info detail dan teori-teori soal One Piece. Yuk kita mulai pembahasannya. Teori tentang tujuan dan hal yang ingin dicapai IMU sebenarnya muncul karena peristiwa epik yang terjadi pada chapter 1089. Kita bisa menyaksikan IMU menggunakan Mother Flame untuk memusnahkan Lulusia. Tapi yang menarik di sini bukan hanya kehancuran Lulusia, tapi dampak serangannya pada seluruh dunia. Diketahui Mother Flame juga menyebabkan kenaikan permukaan laut secara global sebesar 1 meter. Selain itu, banyak juga pantai dan pulau lain yang tenggelam. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah IMU dan Gorosei memiliki rencana jangka panjang untuk menenggelamkan dunia dengan bencana atau banjir secara global yang sudah dilakukan sejak abad kekosongan? Mungkin alasan sebenarnya keluarga dari 20 kerajaan yang membentuk pemerintah dunia tinggal di Red Line karena mereka ingin menghindari bencana tersebut. Bencana bahwa pulau-pulau yang ada di luar Red Line akan tenggelam pada akhirnya. Coba kita kembali ke Enies Lobby. Jika diperhatikan, kita bisa menemukan lubang yang sama seperti yang kita temukan di Lulusia, efek serangan Mother Flame. Apakah mungkin pemerintah dunia memang telah memiliki rencana untuk menenggelamkan dunia ke dalam laut dari awal terbentuknya mereka? Jadi sebenarnya Lulusia bukanlah pulau pertama yang dimusnahkan oleh pemerintah dunia. Tapi pada abad kekosongan ada pulau lain nih yang dimusnahkan. Salah satunya adalah pulau yang sekarang menjadi lokasi Enies Lobby. Selain pada Enies Lobby, ada beberapa lokasi yang mungkin sudah ditenggelamkan sebelumnya oleh pemerintah dunia. Lokasi-lokasi tersebut mungkin memiliki koneksi dengan Kerajaan Agung karena menyimpan poneglyph. Pertama, lokasi yang bisa kita pertimbangkan adalah reruntuhan bawah air yang diceritakan pada cover story Jinbe. Pada perjalanan ini, Jinbe menemukan sebuah poneglyph yang mungkin telah dilindungi oleh penduduk di sana sama seperti halnya orang-orang Sandora. Kedua, ada Impel Down. Kalau kalian masih ingat, pada Impel Down level 3, kita juga bisa melihat ada poneglyph yang tersembunyi di sana. Menariknya di sini, lokasi Impel Down juga ada di bawah laut. Coba kalian pikir deh, bagaimana caranya pemerintah membangun Impel Down di bawah laut, di mana kondisinya Impel Down saat ini dikelilingi oleh para Sea King karena lokasinya di Calm Belt. Apakah mungkin pada zaman dulu, tepatnya pada abad kekosongan, Impel Down sebenarnya dibangun di atas tanah, tapi akhirnya ditenggelamkan ke laut oleh pemerintah dunia karena Impel Down dulunya merupakan fasilitas yang terhubung dengan Kerajaan Agung. Oleh sebab itu, kita bisa menemukan poneglyph di sana. Oke, kita coba ambil referensi lain. Sekitar 320 juta tahun yang lalu, bumi tidak memiliki 7 benua seperti sekarang. Bumi hanya memiliki satu benua yang sangat besar bernama Pangaea dan dikelilingi satu lautan bernama Pantalasa. Apakah hal ini juga terjadi pada dunia One Piece? Dunia One Piece dulu merupakan satu daratan solid yang disebut One Piece. Lalu IMU datang untuk menenggelamkannya hingga menjadi seperti dunia One Piece sekarang. Oleh sebab itu, dunia One Piece sekarang didominasi oleh laut. Nah, tugas Luffy sekarang adalah mengembalikan One Piece tersebut. Tapi pertanyaannya sekarang, apa yang ingin IMU capai dengan menenggelamkan dunia? Jawaban yang paling sederhana adalah IMU mungkin ingin benar-benar menghapus seluruh pulau yang dulu berkaitan dengan Kerajaan Agung, kerajaan yang pemerintah dunia lawan pada saat abad kekosongan. Hal itu dikarenakan Kerajaan Agung dan aliansinya merupakan satu-satunya musuh mereka. Pemerintah dunia benar-benar ingin memusnahkan seluruh elemen dari mulai pengetahuan, sejarah, kerajaan, informasi yang berhubungan dengan abad kekosongan. Apakah mungkin ini yang menjadi alasan kenapa IMU memiliki foto Luffy, Blackbeard, Vivi, dan Shirahoshi di ruangannya? Hal itu dikarenakan mereka berempat merupakan reinkarnasi dari tokoh-tokoh penting yang menentang pemerintah dunia pada saat abad kekosongan. Luffy sebagai Joy Boy, Shirahoshi sebagai Poseidon yang kita semua tahu memiliki hubungan dengan Joy Boy, Blackbeard sebagai Zebek atau mungkin nenek moyang Zebek karena Blackbeard punya tujuan yang sama dengan Zebek, dan terakhir Vivi sebagai Nefertari de Lily karena sama-sama dari keluarga Nefertari. Dan kalau kalian perhatiin, selain Shirahoshi yang merupakan senjata kuno, Luffy, Blackbeard, dan Vivi merupakan Clan D. Dan seperti yang kalian tahu, Clan D merupakan musuh alami pemerintah. Apakah mungkin inilah yang menjadi alasan kenapa Lily menjadi orang yang bertanggung jawab atas tersebarnya poneglyph ke seluruh dunia? Karena Clan D ingin mencegah bencana besar tersebut terjadi, bencana tenggelamnya seluruh dunia. Jika tujuan IMU dan pemerintah dunia ingin menenggelamkan dunia, apakah ini berhubungan dengan tujuan sebenarnya dibangun Tequila Wolf, jembatan yang sudah dibangun setidaknya 700 tahun yang lalu hingga sekarang? Apakah ini persiapan pemerintah dunia ketika mereka berhasil menenggelamkan dunia? Akan sangat masuk akal mereka membangun
membangun jembatan yang sangat besar untuk masa depan mereka ketika seluruh dunia tenggelam. Jadi kalau gue bisa simpulin, tujuan IMU dan pemerintah dunia adalah menghapus seluruh informasi tentang abad kekosongan. Salah satu caranya adalah dengan menenggelamkan pulau-pulau yang berhubungan dengan kerajaan agung. Gimana menurut kalian tentang teori ini? Kalau kalian punya teori lain tentang tujuan IMU dan pemerintah dunia, coba komen ya. Terima kasih sudah nonton video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya gue makin semangat bikin video.